Bang, ada rekomendasi lensa nggak ya? Ini adalah pertanyaan kedua tersering setelah, Bang, ada rekomendasi kamera nggak ya di budget sekian? Kayaknya penuh misteri banget gitu loh kamera sama lensa ini, sampai semua orang tuh nyariin. Supaya misteri abad ini terpecahkan, kita bakal bahas dua lensa terbaik buat YouTube, sosial media, sehari-hari, ya untuk all around lah. Di video ini aku ngomongin lensa untuk APS-C Sony, tapi untuk yang nggak pakai Sony atau nggak pakai APS-C, nggak masalah, nanti kita bahas juga. Nggak pakai lama, yang pertama, bisa dilihat sendiri hasil dari lensanya. Sekarang kita udah ada di lensa Sigma 1850mm f2.8. Ini full frame equivalennya itu berarti sekitar 27-75 mm ya. Kenapa lensa ini aku rekomen banget? Pertama, focal length-nya. Di 18 mm kayak yang dilihat sekarang ini cukup wide. Di 50 mm lumayan cukup ngezoom. Kita balikin dulu, dan ini memenuhi kebutuhan focal length yang umumnya tuh sering kita perluin. Kayak buat talking head gini, oke, buat ngambil detail bisa zoom in ke 50 mm tadi. Dia size-nya juga kecil banget, dipasangin sama badan Sony Alpha 6000-an gitu, cocok banget. Bikin overall kameranya itu tetap compact. Buat contoh-contoh hasilnya lebih lengkap, kalau masih kurang, bisa lihat di channel ini atau di TikTok atau IG ku, karena ini lensa yang sering banget ku pakai. Karena versatile tadi dan size yang compact bangetnya ini. Kalau kita lihat ya, lensa ini tuh saingannya ada dua sebenarnya. Tamron 1770mm dan Sony 1655mm f2.8 dua-duanya. Mereka masing-masing tuh ada kelebihannya sendiri-sendiri. Misalnya Sony wide tuh sampai 16 mm, kalau Tamron bisa sampai 70 mm. Terus Tamron juga ada VC, Vibration Compensation. Ini kayak stabilization di lensa-lensa Tamron sebutannya itu. Tapi lensa itu tuh dua-duanya ukurannya jauh lebih gede banget dibandingin sama lensa ini. Dan lensa ini juga punya minimum focusing distance yang deket banget. Jadi bisa lah kita pakai untuk makro ala-ala gitu. Jadi sebenarnya balik lagi tergantung kebutuhan. Aku kadang-kadang pakai Sony 1655 mm, tapi belum pernah pakai Tamron 1770 mm. Jadi nggak bisa terlalu komen soal stabilization yang ada di lensanya itu ngebantu banget buat video atau buat foto aja. Jadi boleh bantu jawab sekalian ya kalau ada yang pernah pakai. Tapi kalau dilihat sebenarnya secara overall tiga-tiganya sih ya bagus ya. Mau pilih yang manapun kayak nggak bakal nyesel. Cuman memang si Sigma 1850mm ini tuh paling compact dan paling murah di antara tiga lensa tadi itu. Jadi menurutku ini cocok banget jadi all around lens dan jadi lensa sehari-hari buat dibawa-bawa kemana-mana kan. Baik itu untuk konten kreator maupun yang mau mulai jadi freelance. Karena ya ketiga lensa tadi itu bisa dibilang ya lensa sapu jagat ya. Soalnya dia memenuhi focal length yang kita perluin. Kalau di full frame tuh 24, 35, 50, 70. Bahkan kalau si Tamron tuh bisa sampai 70 mm yang berarti full frame equivalennya itu sekitar 105 mm. Buat yang masih bingung harus beli lensa apa, bisa mulai dari lensa ini. Tapi sebenarnya si Tamron dan Sigma ini nggak benar-benar 24 mm ya pas di wide-nya. Soalnya 17 dan 18 mm itu kan kalau full frame equivalennya berarti sekitar 25,5 dan 27 mm ya. Tapi tenang aja, nanti kita bahas. Waktu kamera utamaku masih Sony full frame, favoritku tuh Sigma 2870 mm. Compact, tajam, parfocal, top pokoknya. Tapi tiap brand pasti punya 24-70 mm-nya masing-masing. Baik itu benar-benar plek-plekan kayak gitu atau seenggaknya mendekati lah. Misalnya kayak Tamron 2875mm, Sigma 2470mm, sama yang 2470mm. Dan kalau ngomongin brand first party kayak Canon, Sony, Panasonic, pasti ya ada 2470mm-nya. Jadi tinggal pilih aja yang fitur dan budgetnya tuh cocok. Soalnya sebenarnya sejujurnya lensa yang relatif baru, pasti tajam dan autofocusnya juga relatif bagus. Apalagi kalau dipasangin sama body kamera yang relatif baru juga. Jadi tinggal dipilih aja tuh fitur-fitur pendukung yang ada di kamera itu cocok atau enggak sama kita. Misalkan ukuran lensanya, dia parfocal nggak pas di zoom in zoom out, dia zoom in zoom out tuh internal atau enggak. Bisa nggak nih kalau dipasangin di gimbal. Terus kalau misalkan ngomongin spesifik lensa Sigma 1850mm ini, dia tuh zoom ring dan fokus ringnya tuh kebalik posisinya, zoom ringnya di depan. Selain posisinya, arah kiri kanan itu juga kebalik dari lensa zoom biasanya. Tapi balik lagi, buat yang belum pernah pakai zoom lens, mungkin itu nggak pengaruh. Tapi buat beberapa yang udah terbiasa sama cara tertentu, mungkin ini bisa bikin kagok. Walaupun jujur sebenarnya kalau aku sendiri kagok waktu beberapa hari awal-awal aja, habis itu udah terbiasa sih. Tapi ya balik lagi, tiap orang pasti kan beda-beda ya. Jadi tinggal cari aja fitur-fitur lensanya, kelebihan kekurangannya apa, ditimbang-timbang, terus bikinlah keputusan ini cocok atau enggak. Balik ke masalah 24 mm tadi. Kita mau masuk ke lensa kedua. Sigma 16 mm f1.4. Oke, ini kita perlu taruh yang di filter dulu karena jadi terang banget. Nah, udah lumayan ya. Jadi ini lensa yang paling lama aku punya nih. Dulu dipasangin sama 6400, A73, 7C, sampai sekarang ada di Sony FX30 ini. Karena memang ini lensa yang kepake banget. 16 mm ya itu tadi. Berarti equivalent sama 24 mm di full frame ya. Jadi saat butuh yang lebih kuat dari 18 mm, aku bakal pakai lensa Sigma 16 mm ini. Buat yang bukan pertama kali ke channel ini, mungkin familiar banget sama looks ini ya. Karena memang ini lensa yang paling sering aku pakai untuk ngerekam talking head ini. Apalagi pas di indoor gini karena f1.4-nya itu tadi. Ini udah ngerekam banyak banget shot. Karena 24 mm equivalent full frame itu wide, tapi udah nggak terlalu distorsi. Dan bukan f1.4 di lensa ini tuh juga bikin kita dapat frame yang wide tapi tetap ada separasi dengan backgroundnya. Selain ngasih depth, dia juga mantep banget di low light karena f1.4-nya tadi itu kan memberikan looks yang lebih cinematic,
for the lack of better words ya, karena nggak tahu masih bilangnya apa lagi. Menurutku bukan yang besar itu lebih berasa dan lebih penting di lensa yang wide dibandingin lensa yang lebih tele. Kalau kita rangkum, kelebihannya apa aja nih? Kalau ngeliat dari kualitas gambar, aperture, pokoknya untuk harga yang kita bayar dengan hasil yang kita dapat, ini mantap banget. Malahan bisa dibilang lensa ini relatif murah. Kekurangannya buat ukuran lensa fix, dia cukup gede. Coba kita lihat, ini lensa Tamron 11-20mm, ini Sigma 16mm. Masa kurang lebih size-nya sama kan? Padahal ini lensa fix, itu lensa zoom. Dan kalau kita bandingin sama saingannya, Sony 15mm f1.4, lensa Sigma ini harganya hampir separuhnya, bahkan bisa kurang dari separuhnya kalau nyari secondnya. Ya walaupun kalau kita lihat ukurannya, lensa Sigma ini gedenya hampir 2 kali lipat lensa Sony itu juga sih. Jadi ya balik lagi, timbang-timbang lah kekurangan dan kelebihan masing-masing tuh apa. Termasuk budget, jangan lupa. Terus pilih yang mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Dan ingat, walaupun dia relatif gede untuk ukuran lensa APS-C, kalau dinilai secara keseluruhan sebenarnya lensa ini juga nggak gede-gede banget. Apalagi kalau kita bandingin sama lensa full frame. Kamera-kamera kayak A74, A7S3, dan FX30 ini kupasangin sama lensa Sigma 16mm ini, ditaruh di Weebill S juga masih kuat banget. Jadi memang relatif gede buat ukuran lensa APS-C. Tapi kalau dinilai secara ukuran lensa, apalagi dibandingin sama full frame, sebenarnya nggak gede-gede banget. Nggak akan ada itu yang tiba-tiba datang terus ngirain ini lensa tele. Nggak bakal ada. Ini nggak segede itu. Lalu sebenarnya ya, kalau bukan untuk kebutuhan profesional, dalam artian pengen lensa yang untuk bikin konten aja, untuk keperluan pribadi aja, gitu-gitu, dan pengen jadiin lensa Sigma ini satu-satunya lensa, menurutku bisa banget. Karena minimum focusing distance-nya juga masih cukup deket banget. Jadi kalau mau nunjukin barang yang size kecil pun masih oke ya, masih bisa cukup deket juga. Dan kalau baru mau mulai invest, ke kamera APS-C Sony dan pengen satu lensa ini bisa dan recommended banget. Ngerekam talking head gini, oke. Low light, oke. Ngerekam B-roll, ya kayak yang tadi lihat bisa lah ya. Selama nggak ada masalah sama ukuran fisik lensa ini highly recommended banget. Kalau buat para pengguna full frame, berarti cari lensa yang 24mm ya. Ini dari setiap brand sebenarnya pasti ada, tapi ini biasa focal length yang harganya lumayan mahal nih kalau di full frame. Jadi kalau buat yang on budget, bisa cari lensa third party, kayak misalnya Viltrox 24mm f1.8 untuk kamera Sony full frame. Ini lensa yang harga dan kualitas gambarnya oke banget. Jadi itu dua lensa yang secara umum bisa memenuhi hampir semua kebutuhan. Bisa jadi starting point buat yang lagi bingung perlu lensa apa. Kalau ada yang jawab, aku sukanya shooting sports, aku perlunya lensa tele. Ya udah, bagus. Berarti kamu sudah tahu kamu perlu lensa apa. Dan silahkan ambil lensa itu. Tapi medium zoom lens kayak lensa kit atau lensa Sigma 18-50mm ini, menurutku cocok banget buat yang baru mulai. Karena waktu awal-awal tuh kita belum tahu, kita preferensinya tuh kayak apa sih? Kita butuhnya apa sih? Jadi nanti pas pakai lensa zoom dengan medium focal length itu, sambil diperhatiin tuh lebih sering pakai di sisi wide-nya atau lebih sering pakai di sisi telenya. Terus ya sesuaiin aja dari situ. Terus kalau misalnya perlu menginterview dengan dua kamera setup, lensa ini juga bisa dipasangin. Jadi yang pertama kita rekam dengan lensa Sigma 16mm ini, terus yang kedua kita pakai lensa Sigma 18-50mm ini, kita zoom ke 35mm. Berarti kan dapat ekuivalen kurang lebih 24 dan 50mm ya. Dapat deh interview dengan dua angle kamera. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!